Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Magdalena Feibulalita, Sarjana Terapan Kebidanan Magister Kesehatan. Saya adalah dosen program studi Diploma 3 Kebidanan di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Manado dengan nomor NUPTK 3163758659230123. Saat ini saya sedang mengikuti proses seleksi sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kemenristek Dikti tahun 2025. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan pengajaran saya dengan mata kuliah yang saya ampu, Asuhan Kebidanan Komplementer pada semester 4 dengan bobot 2 SKS. Asuhan Kebidanan Komplementer ini merupakan mata kuliah yang dikembangkan sebagai unggulan prodi Diploma 3 Kebidanan Poltekkes Kemenkes Manado dalam mencapai visi prodi, yaitu menjadi ahli media kebidanan yang unggul, berbudaya, mandiri dalam memberikan asuhan kebidanan komplementer, serta mampu bersaing secara global. Mata kuliah ini sangat aplikatif dalam upaya pencegahan penyakit pada kesehatan masyarakat, khususnya kesehatan ibu dan anak dengan terapi komplementer yang berbasis riset dalam siklus kehidupan manusia. Adapun deskripsi singkat mata kuliah ini yaitu memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk dapat memberikan terapi komplementer pada setiap fase yaitu kehamilan, persalinan, bayi dan tumbuh kembang anak balita, remaja, wanita usia subur dan menopause berdasarkan masalah kesehatannya. Tujuan mata kuliah ini mahasiswa mampu memahami, mengidentifikasi masalah dan memberikan terapi komplementer pada kehamilan, persalinan, bayi, tumbuh kembang anak balita, remaja, wanita usia subur dan menopause berdasarkan masalah kesehatannya. Bentuk metode pembelajaran mata kuliah ini yaitu salah satunya sinkronus yang dilakukan dengan collaborative learning dalam melakukan skill laboratory. Objek material yang dibutuhkan pada mata kuliah ini yaitu presentasi dengan PowerPoint, audio visual, SOP, dan pantom. Penilaian mata kuliah ini terdiri dari kuis, kemudian ada tugas, UTS, UAS yang mencakup penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Referensi juga yang digunakan dalam mata kuliah ini yaitu buku teks asuhan kebidanan komplementer, kemudian buku teks asuhan kebidanan kehamilan, persalinan, dan masa nifas juga, kemudian hasil riset komplementer dalam bentuk monograf, book chapter, dan artikel publish lainnya. Demikian pengantar dari saya dan selamat menyaksikan proses belajar mengajar di kelas. Selamat pagi semua. Selamat pagi, Ibu. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Saat ini kita akan memulaikan proses belajar kita pada hari ini sesuai dengan jadwal asuhan kebidanan komplementer kebidanan. Nah, sebelum itu kita akan berdoa ya. Ibu minta satu mahasiswa untuk memimpin kita dalam doa. Disilakan. Teman-teman, mari kita berdoa sesuai kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Nah, pada tatap muka yang kedua ini, kita akan membahas tentang identifikasi masalah ibu hamil dan layanan terapi komplementer pada kehamilan. Nah, Ibu ingin bertanya dulu, apa yang dimaksud dengan terapi komplementer? Ada yang bisa jawab? Oke, disilakan. Izin menjawab Ibu, terapi komplementer adalah merupakan praktik layanan tradisional. Oke, mantap. Ada lagi tanggapan lain? Izin menjawab Iya. Ibu, terapi komplementer itu pemberian obat secara herbal. Luar biasa. Jadi dua jawaban itu sudah terwakilkan. Ada lagi yang mau lebih lengkap? Apa itu terapi komplementer? Silakan. Terapi komplementer itu merupakan ilmu yang mempelajari berbagai cara mengenai penyakit dengan menggunakan jenisnya. Oke, kita berikan aplaus untuk teman kita 3 orang yang sudah berani menjawab. Jadi betul, terapi komplementer ini itu adalah cara penanganan
ya dari berbagai bidang ilmu untuk ya mengobati penyakit dengan menggunakan bahan-bahan herbal. Jadi pengobatan itu secara konvensional ya. Jadi terapi komplementer itu juga memang merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Nah, sebagai upaya pencegahan karena banyak masyarakat Indonesia menggunakan herbal untuk meningkatkan imunitas tubuh ya, dapat juga sebagai upaya pengobatan, upaya kuratif walaupun itu secara konvensional ya. Kemudian dapat memperpanjang usia harapan hidup tentunya. Nah, di pembelajaran kita pada saat ini terapi komplementer ini memang dikhususkan di bidang kebidanan, jadi kesehatan ibu dan anak. Jadi mari kita mau semangat untuk belajar karena ini juga yang akan kita bawa, yang akan kita tawarkan solusi ini kepada masyarakat. Nah, pada materi sekarang identifikasi masalah ibu hamil dan layanan terapi komplementer pada kehamilan, kita mau belajar dulu. Mengingat kembali kira-kira masalah apa yang selalu dikeluhkan pada umumnya oleh ibu hamil. Nah, kehamilan itu adalah suatu keadaan yang fisiologis. Tuhan menganugerahkan perempuan yang bisa hamil itu luar biasa ya. Itu pasti keadaannya dalam keadaan normal, fisiologis. Namun sewaktu-waktu dia bisa berubah menjadi patologis sehingga kehamilan itu dibutuhkan kontrol ya dari baik ibu hamil sendiri maupun kita sebagai tenaga kesehatan untuk melakukan pemeriksaan ibu hamil. Kira-kira berapa kali pemeriksaan ibu hamil? Berapa kali? 6. Oke, mantap. Jadi pemeriksaan itu harus dilakukan karena perubahan fisiologis ibu ya dan psikologis ibu dapat menimbulkan ketidaknyamanan. Nah, kalau kita tidak bisa tangani masalah keluhan dari awal, itu bisa berubah menjadi patologis. Nah, jadi kita harus tahu bahwa ketidaknyamanan ibu pada mulai trimester 1 sampai pada trimester 3. Ibu mau tanya dulu, trimester 1 itu usia umur berapa? Mulai hamil sampai 12 minggu. Oke, mulai hamil sampai 12 minggu. Trimester 2? 13 sampai 27 minggu. Trimester 3? 28 sampai 40 minggu. Luar biasa. Jadi setiap trimester pasti punya keluhan ibu ya yang orang harus peka. Harus kita dengar dan memberikan solusi. Nah, trimester 1 biasanya mereka itu mengeluh pusing, ya. Pusing, mual muntah, kecemasan. Nah, pusing itu disebabkan karena pengaruh hormon progesteron yang meningkat sehingga terjadi pelebaran pembuluh darah, tekanan darah menurun. Makanya ibu pusing. Ya kan, ibu hamil itu secara fisiologis dia akan berubah karena ada peningkatan volume darah, peningkatan kalsium, peningkatan gizi ibu. Karena untuk dari normal bukan untuk tidak jadi normal, tidak demikian. Dari normal dia akan meningkat berkali lipat sesuai dengan kebutuhan janin. Belum kalau kehamilan dia gemeli, itu sampai mau 3 kali berarti termasuk dengan kebutuhan ibu. Jadi perubahan metabolisme yang terjadi dapat menyebabkan ibu itu pusing. Mual muntah. Mual muntah ini dapat mengakibatkan buruk bagi ibu, kesehatan ibu hamil dan janin. Karena setiap mual muntah, ibu hamil itu akan mengalami kontraksi ya, sehingga dapat menyebabkan ibu hamil itu abortus, ibu hamil itu mengalami persalinan prematur, bayi bisa BBLR ya. Kenapa dia mual muntah? Karena mual muntah itu dapat terjadi karena ada perkembangan dari plasenta. Jadi janin berkembang, plasenta juga berkembang. Plasenta akan mengeluarkan hormon chorionic gonadotropin, jadi HCG. HCG yang dihasilkan oleh plasenta itu yang memicu mual dan muntah. Nah, kenapa mual muntah itu sering terjadi pada pagi hari pada ibu hamil atau disebut apa? Morning sickness. Nah, morning sickness ini terjadi karena
pada pagi hari ketika ibu hamil bangun itu terjadi hipoglikemi ya, sehingga hipoglikemi kurang gula ya, makanya mual muntah itu sering terjadi pada pagi hari. Nah, jadi kita harus peka dengan keluhan itu karena sangat berat proses ibu hamil ya, sampai ini baru trimester 1, belum sampai pada trimester 3. Nah, kemudian kecemasan. Kecemasan ibu hamil pada trimester 1 pada umumnya dialami mereka yang misalnya pertama kali hamil. Mereka takut, oh mau hamil, aduh sudah dengar sini, dengar si B, informasi kadangkala tidak valid, sehingga mereka ketakutan, sudah kecemasan berlebihan, akhirnya merangsang kontraksi uterus yang bisa menyebabkan abortus ya. Padahal mereka sudah lama menginginkan punya anak, tapi karena kecemasan berlebihan itu bisa mempengaruhi. Nah, kita sebagai tenaga kesehatan harus hadir di sana, memberikan support, menjamin bahwa proses ini pasti aman. Kalau ibu begini-begini ya, kita harus memberikan support. Nah, ada kecemasan yang terjadi pada ibu hamil anak kedua, misalnya kehamilan kedua. Karena apa? Ibu tidak mau misalnya hamil lagi, dia mau bekerja ya. Susah, tidak ada orang jaga. Kemudian dia tidak mau hamil ketiga, keempat. Apapun latar belakang ibu hamil, kita sebagai nakes betul-betul siap memberikan support ya, sehingga hal-hal itu dihindari dan tidak akan terjadi ya. Nah, trimester 2, nyeri punggung bawah atau low back pain. Ini selalu dikeluhkan ibu-ibu hamil karena apa? Bertambahnya usia kehamilan, ya, pembesaran perut ke depan, itu keseimbangannya gravitasi tubuh ada di depan, sehingga tulang belakang ini akan melengkung. Jadi ini akan menyebabkan ketegangan otot, ya, ketegangan otot, nyeri sendi, sendi-sendi yang di daerah lumbal itu akan menjadi nyeri. Nah, kita jangan marah-marah ibu hamil kalau mengeluh, "Sus bidan, saya punya punggung ini sakit." Jangan, karena mereka itu menjalani proses itu tidak mudah ya. Kita betul-betul harus memberikan kenyamanan. Nanti kita akan tawarkan terapi komplementer seperti apa untuk bisa menangani nyeri ini ya. Kemudian trimester 3. Trimester 3 sama, bertambahnya berat badan ya, bertambahnya berat janin, bertambahnya volume darah, bertambahnya air ketuban, semua ya bertambah besar ya sesuai dengan usia kehamilan, maka nyeri pada punggung bawah itu dia akan menjalar ke kaki. Ya, sudah kaki mulai kesemutan, kram-kram. Itu karena beratnya yang dia pikul. Jadi kita harus betul-betul mengerti dan memahami ya kondisi ibu hamil. Keluhan kemudian itu bengkak pada kaki. Bengkak pada kaki itu karena tekanan uterus ya, tekanan uterus sehingga mempengaruhi sirkulasi cairan tubuh sehingga terjadi odem atau bengkak pada kaki. Jadi keluhan-keluhan seperti inilah yang dialami pada ibu hamil. Nah, jadi jenis terapi komplementer yang bisa kita tawarkan seperti aromaterapi ya. Aromaterapi ini adalah cara yang efektif ya, murah juga dan mudah didapat ya oleh masyarakat. Dia dapat meningkatkan kesehatan tubuh, mengatasi mual muntah tadi, pusing ya, karena aromaterapi ini ya, aroma yang dicium itu dia menekan saraf penciuman ya, dia mengirimkan ke saraf otonom sehingga ibu hamil lebih rileks ya. Namun kita tidak bisa pungkiri bahwa ada beberapa ibu hamil yang tidak bisa cium minyak wangi, padahal sebelumnya dia hobi dengan minyak wangi. Bahkan aroma suaminya pun dia tidak bisa mau cium. Toh ada yang begitu. Jadi kita harus menawarkan aroma apa yang memang ibu suka. Jangan kita memaksakan apa yang menjadi maunya kita. Jadi apakah itu aromaterapi dengan essence lemon, essence lavender, atau essence lemongrass, itu sesuai dengan pilihan ibu ya. Seperti itu. Kemudian terapi musik. Nah, terapi musik ini dia akan melepaskan endorfin ya, sehingga mood dan perasaan ibu akan berubah berubah menjadi lebih baik. Terapi musik yang seperti apa? Jadi biasanya kita melakukan dengan terapi musik klasik ya,
terapi musik yang syadu, bisa juga dengan murotal dari Muslim ya, lagu rohani dari umat Kristen ya. Jadi musik yang betul-betul memberikan efek yang enak didengar ya, kemudian dia menenangkan ya, itu betul-betul membuat ibu hamil rileks. Nah, Ibu Lisa sendiri sudah pernah melakukan penelitian terapi musik terhadap ibu hamil dengan hipertensi dan terbukti secara signifikan dapat menurunkan tekanan darah untuk ibu hamil dengan hipertensi. Jadi waktu itu kita menggunakan terapi musik dengan menggunakan musik daerah Minahasa ya, musik daerah lokal karena lagunya lembut, slowly ya. Jadi itu betul-betul punya efek yang bagus yang membuat rileks, aman dan menyenangkan. Nah, kemudian prenatal massage. Prenatal massage ini merupakan metode pemijatan dengan sentuhan. Nah, jadi ketidaknyamanan ibu seperti kram, ya, ketegangan otot, kekakuan, ketika dipijat maka sirkulasi darah akan menjadi lancar. Nah, namun ada kontraindikasi prenatal massage di daerah mana area tertentu yang tidak bisa kita pijat ya, karena itu dapat merangsang kontraksi uterus. Nah, makanya prenatal massage ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang profesional. Dia tidak boleh sembarang. Kan kalau dulu kan biang kampung suka toh lakukan pijat toh, ini soal banyak dengar toh, bahkan melakukan pijatan pada area perut. Misalnya, oh karena bayinya kepalanya ada di atas, mau rubah ke bawah. Padahal memang perkembangan janin sampai usia 28 minggu dan 32 minggu pun bayi itu memang berputar ya, dia tidak berdiam di salah satu tempat ya. Jadi tidak boleh orang harus selalu bilang bahwa kita tidak boleh melakukan massage di area perut karena itu bisa terjadi lilitan tali pusat erat, bisa terjadi perdarahan ya. Jadi ibu hamil pada awalnya dia sehat, tiba-tiba dia sudah sakit perdarahan ya, jadi tidak boleh. Nah, massage ini hanya lebih banyak di bagian back ya, tangan dan kaki. Namun tetap ada area tertentu yang tidak boleh kita sentuh. Jadi betul-betul prenatal massage ini memberikan kenyamanan kepada ibu, bukan menimbulkan justru nyeri baru untuk ibu. Jadi kalau kita salah tekan, salah massage, maka yang ada adalah nyeri baru. Jadi kita harus belajar, orang yang melakukan massage pada ibu hamil itu betul-betul profesional, dia sudah belajar apakah lewat pelatihan atau lewat pendidikan seperti ini. Nah, ini juga prenatal massage ibu sudah pernah lakukan penelitian ya, dan memang terbukti efektif memberikan kenyamanan rileks pada ibu hamil. Kemudian ini kompres herbal. Kompres herbal ini adalah cara pengobatan dari negara Thailand ya. Jadi dia menggunakan herbal yang dibungkus dengan kain. Jadi untuk meningkatkan aliran darah, mengobati nyeri, ketegangan otot, relaksasi, semuanya ya, ini paling bagus. Dan hasil penelitian Ibu Lisa, Ibu melakukan modifikasi isinya seluruhnya. Jadi menggunakan bahan lokal yang ada di Sulawesi Utara, yaitu daun sesek wanua, cengkih dan jahe merah. Jadi kalau daun sesek wanua ini memang terbukti secara empiris ya, bahwa dia merupakan anti radang ya, anti inflamasi, sehingga dapat menyembuhkan nyeri ketegangan otot. Kemudian cengkih juga, jahe merah. Jadi kompres bal ini bisa dengan bahan yang kering kemudian kita haluskan. Jadi kita sebelum kita pakai itu kita kukus dulu 10-15 menit. Kenapa harus kukus? Karena induksi panasnya itu ya akan mengaktifkan bahan zat aktif yang ada di dalam herbal ini ya. Jadi harus kukus dulu 10-15 menit, kemudian kita kompres di mana nyeri ototnya ibu hamil. Ini juga bisa digunakan oleh lansia, oleh para remaja ya, jadi itu bisa juga digunakan. Nah, kalau misalnya bahannya mentah itu juga bisa, tetapi hanya sekali pakai. Jadi mentah sekali bungkus ya, kalau sudah pakai satu kali habis itu dibuang. Tapi kalau dia kering ini bisa 3-4 kali dipakai, digunakan ya, seperti ini. Kemudian yang terakhir senam yoga ibu hamil. Nah, senam yoga ini kita tahu bersama bahwa
itu merupakan tindakan upaya untuk meningkatkan kesehatan, bukan hanya untuk ibu hamil, untuk semua kita masyarakat. Jadi kalau kita senang dengan senam, senang dengan olahraga, maka kita punya energi yang baru, vitalitas, melepaskan stres ya untuk ibu hamil, kualitas tidur menjadi baik. Siapa yang kalau mau olahraga enak tuh kalau tidur. Nah, kalau ibu hamil kalau cuman makan, main gadget, terus dia tidur lagi, ulang lagi dengan kegiatan yang sama. Nah, ketika dia bangun pasti nyeri, ya, tidak nyaman. Makanya orang tua dulu ya selalu mengajarkan jalan kaki dulu, olahraga tiap pagi. Jadi seperti itu ya, kita harus menyampaikan kepada masyarakat, khususnya ibu hamil, untuk mau olahraga ya. Minimal dia jalan kaki 30 menit setiap hari, kemudian dia boleh melakukan senam yoga. Senam yoga bisa didapatkan dari berbagai aplikasi kan. Nah, senam hamil ini merupakan memang program kelas hamil yang diselenggarakan oleh pemerintah ya, dan dilakukan oleh seluruh puskesmas se-Indonesia. Jadi diharapkan semua ibu hamil itu terpapar dan mau ikut terlibat di senam yoga ini ya. Oke, sampai di sini materi ibu. Mungkin ada yang mau bertanya tentang materi-materi yang ibu jelaskan ya. Oke, ada yang mau bertanya, disilakan. Oke. Bertanya Ibu, tadi Ibu sudah jelaskan tentang prenatal massage. Pertanyaan saya, apakah prenatal massage dapat diberikan untuk semua usia kehamilan? Oke, jadi sekali lagi ya, untuk terapi komplementer khususnya pada prenatal massage itu hanya direkomendasikan mulai pada trimester 2 dan 3 ya. Tidak boleh dilakukan pada trimester 1 dan dilakukan oleh orang profesional ya. Demikian dari Ibu ya, sudah paham? Oke. Demikian materi kita pada hari ini. Kita akan lanjut dengan diskusi ya. Kita bahagi kelompok, 5 kelompok ya. Ibu akan kasih pertanyaan ya. Jadi kita akan diskusi selama kurang lebih 15 menit ya. Kita bahagi, yang ini kelompok 1 6 orang, kemudian 1 2 3 4 5 6, kelompok 2 1 2 kelompok 3, sisanya kelompok 4. Oke, disilakan. Oke, baik. Pertanyaan yang sudah Ibu sampaikan di Adlink sudah kalian bahas selama 15 menit. Jadi bagaimana penerapan terapi komplementer pada era sekarang di zaman kecanggihan teknologi ya. Karena kan terapi komplementer ini suatu budaya masyarakat yang tradisional. Nah, sementara di zaman era sekarang semua sudah canggih dengan teknologi yang terbaru ya. Jadi teman-teman sudah membaca di Adlink, sudah mendiskusikan. Sekarang Ibu mau mendengar hasil diskusi kelompok 1 sampai kelompok 4. Disilahkan. Oke, baik, kelompok 1 silakan. Izin menjawab Iya. Ibu. Berdasarkan hasil diskusi kelompok 1, menurut pandangan kelompok, terapi komplementer dapat menggunakan teknologi aplikasi mobile atau platform edukasi online untuk memberikan informasi tentang manfaat terapi seperti aromaterapi, yoga prenatal, pijat hamil, dan lain-lain. Panduan penggunaan terapi yang aman, contohnya aplikasi yang menyediakan video panduan, senam hamil, atau meditasi prenatal berbasis mindfulness. Terima kasih. Oke, baik. Kita akan mendengarkan kelompok yang terakhir, kelompok 4, untuk memberikan jawaban hasil diskusi terkait dengan pertanyaan yang Ibu sudah berikan. Disilakan kelompok 4. Baik, izin menjawab Ibu. Berdasarkan hasil diskusi kelompok 4, menurut pandangan kelompok, terapi komplementer dalam kecanggihan teknologi dapat memberikan manfaat monitoring dan evaluasi berbasis teknologi. Gunakan wearable device seperti smartwatch untuk mengetahui yang pertama, detak jantung ibu selama meditasi atau yoga, yang kedua, tingkat stres sebelum dan sesudah terapi relaksasi, dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu kualitas tidur. Jadi data ini bisa dianalisis untuk mengevaluasi aktivitas terapi komplementer terhadap kondisi ibu hamil. Terima kasih. Oke, setuju semua dengan jawaban kelompok 4? Setuju. Ya, oke.
Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok 4. Terima kasih semua kelompok yang sudah memberikan tanggapan yang luar biasa. Jadi terapi komplementer ini bisa kita tetap gunakan di zaman era sekarang ya. Jadi jangan kita malu untuk tetap memperkenalkan terapi-terapi komplementer secara tradisional dengan menggunakan herbal kepada masyarakat luas. Nah, sebelum kita menutup kegiatan kita pada saat ini, Ibu ingin ada satu orang yang dapat menyimpulkan materi kita pada hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, disilakan. Oke, disilakan. Baik Ibu, izin menyimpulkan materi yang didapat tadi, yaitu dalam pemberian terapi komplementer pada ibu hamil, kita mampu memahami keluhan ibu dan mengidentifikasi masalah apa yang dialami ibu hamil. Ketidaknyamanan yang ibu hamil alami pada trimester 1, 2, dan 3 harus kita peka dan memberikan solusi sehingga tidak akan terjadinya suatu patologis yang disebabkan perubahan fisiologis dan psikologis seperti pusing, mual, muntah, kecemasan, nyeri punggung, dan kaki odem. Terapi komplementer yang dapat kita berikan seperti aromaterapi, terapi musik, prenatal massage, herbal kompres, dan senam yoga. Semua terapi yang diberikan dipastikan aman, sesuai prosedural, dan berdasarkan kepada bukti ilmiah hasil dari penelitian. Kita berikan aplaus untuk teman kita yang sudah menyimpulkan materi. Terima kasih untuk semua yang sudah memberikan atensi, perhatian, apa yang sudah Ibu jelaskan tadi. Ternyata semua mendengar, dan saat ini kita akan selesaikan kegiatan proses belajar mengajar kita pada hari ini. Nanti kita akan bertemu pada tatap muka pada minggu yang akan datang ya, tatap muka yang ketiga. Dan untuk itu Ibu ucapkan terima kasih semua. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua.